الشريفة خديجة بنت عبد الله العظيم، ثم إلى خصوصا إلى روحك الحاج علي أفندي وزوجته، ثم إلى روحك الحاج محمد نجيب أفندي، وثم إلى روح خصوصا إلى روح المرحومة سيدي القناطير، وثم إلى روح خصوصا إلى روح في حاج أسموني وزوجته، ثم إلى روح خصوصا إلى روح المرحوم كنت في النجم، ثم إلى روح المرحومة سامي بنت نهر، ثم إلى روح الوالد محمد تنجيب بن هادي، ثم إلى روح حاج الشكر بهلاس وزوجته سيدي هو محفوظ، ثم إلى روح والدنا ووالدكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم عامة، من الله يغفر لهم ويرحمهم ويعز درجاتهم الجنة، من الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وأن الله يجعل فقهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل فقهم كفرا من خطار النيران. اللهم إني أتوسل إليك بحبيبك المصطفى وبأسمائك الأعظم وبجاه أوليائك الصالحين أن تقضي لنا حاجتنا جميعا، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة، على هذه النية والنية الصالحة الدنيوية والأخروية بسر وأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa 'inda dzikri shalihin tatanazzalu rahmat wal barakat wal nafahat. Afdhalus salam wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadail wal karamat. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin muhtamin, para asatidz, Bapak-bapak jemaah majelis Burdah Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita semua diberikan selalu oleh Allah kesehatan afiat, keluarga kita dijaga oleh Allah dari segala macam gangguan dan mara bahaya dan segala macam fitnah, bala, musibah, penyakit-penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca amanat ujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbaik saja ya, dari Qasidatul Burdah, mudah-mudahan dapat manfaat dan berkah daripada apa yang kita baca, kita pahami sedikit demi sedikit. Beliau berkata, kulluhum min Rasulillahi multabisun, kemarin faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Tidak ada yang dapat melampaui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam khalqi, bentuk beliau, fisik beliau, wa fi khuluqin, wa lam yudanuhu fi ilmi wa la karami, dan tidak ada yang bisa mengungguli beliau, melampaui beliau di dalam ilmu dan di dalam kedermawanannya. Lalu Imam Al-Busiri melanjutkan dengan bait syair, wa kulluhum, dan semuanya daripada mereka para nabiyin, kembali ke nabiyin, min Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, multabisun, para nabi-nabi itu mengambil, apa yang diambil? Ilmunya Nabi. Di sini ada metafora perumpamaan al-bahr, gharfan min al-bahri. Apa? Satu cidukan. Jadi Nabi Muhammad SAW diumpamakan sebagai lautan ilmu. Para nabi itu mengambil dari Nabi Muhammad hanya sesidukan. Rasulullah itu diumpamakan lautan. Kalau dalam perumpamaan ilmu, au kashfan min ad-diyan. Diam itu hujan, hujan yang tidak berhenti-berhenti, itu diam, kayak tadi itu diam.
ya, au rashfan, resapan, ya, apa? Iya, setetes ya dari air hujan itu, air hujan yang berhenti. Dari apa? Dari kedermawanannya. Jadi kedermawanannya Nabi itu bagai hujan yang tidak ada berhenti-berhentinya. Sampai kalau dia hujan itu kalau diumpamakan kalau dia kita nolak juga tidak bisa. Kalau hujan itu tidak berhenti sampai kalau banjir. Ya. Kedermawanannya Nabi Muhammad itu seperti hujan. Hujan itu kan jatuh membasahi setiap mau istana ya, tempatnya raja-raja, gumuknya fakir miskin juga kena. Perumpamaan kedermawanan Nabi Muhammad SAW itu seperti hujan yang tiada habis-habisnya. Dan para nabi itu setetes daripada air hujan, ya. Loh, apa? Ya inilah sastra, ya. Terkesan kayak yang namanya metafora, ya, perumpamaan, ya. Biasanya memang diambil kalau ilmu itu diumpamakan seperti lautan. Lautan itu kan kalau orang udah ilmunya seperti lautan, seperti apa? Luas ya. Segor, ya. Kalau sudah lautan, dia bisa menampung apa saja. Sampah. Sampai mutiara. Ya. Orang kalau sudah segoro, sudah seperti apa? Siapapun yang datang kepadanya diterima. Dia tidak pandang dulu. Mau itu pendosa, mau itu ulama, bagi dia sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perumpamaan, ya, samudra, ya, dalam sastra Arab. Itu wa kulluhum min Rasulillahi muhdarisun. Dan semua para nabi-nabi itu yang tidak dapat mengungguli Nabi Muhammad SAW itu mengambil dari Rasulullah satu ciduk daripada lautan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Para nabi saja satu cidukan, apalagi kita mungkin seperti orang mencidukkan jari di lautan yang kita angkat itu ilmu. Ya, itu para nabi cuma satu. Kedermawanan yang Rasulullah hanya tetes daripada air hujan yang tidak ada habis-habisnya. Air hujan kalau sudah berhenti turun terus sudah banjir, kita bisa nahan. Walaupun kita bilang tidak, tetap akan ada. Itu kedermawanannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian waqifuna ladaihi inda haddihi. Para nabi-nabi itu berhenti. Ya, benar. Berdiri. Berhenti di samping Nabi Muhammad. Jadi indah hati ini di batas mereka para nabi itu. Ya. Mereka tidak bisa melampaui Nabi Muhammad. Jadi mereka berhenti di samping di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Di mana? Coba terjemahkan. Berdirilah mereka di sisi Rasulullah pada puncak mereka. Iya, pada batasan mereka. Jadi mereka cuma sampai di situ saja. Min nuqtatil ilmi, dari setitik daripada ilmu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu jutaan titik, para nabi itu cuma satu titik. Ya. Ilmu yang kita pahami itu dimulai dari satu titik. Ba itu ada titiknya. Dimulai dari titik bis. Coba sampean. Jadi dari titik garis baru jadi huruf. Ini penjelasan Imam Muslim, ya. Min nuqtatil ilmi, dari satu titik, ya. Jadi dari jutaan titik itu para nabi itu cuma satu titik dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Au min syaklatil hikami, atau daripada harakat-harakatnya kebijaksanaan. Jadi Nabi Muhammad itu ada fathah, ada kasrah, ada tanwin, segala macam. Para nabi itu mungkin kasrah saja, satu harakat di sini. Daripada
kebijaksanaannya Nabi Muhammad SAW. Kita mau mengetahui satu ilmu itu dimulai dari satu titik. Ayo coba Ben mau nulis apa aja pasti dari satu titik. Jadi Allah itu pasti satu titik dulu, titik ya, baru jadi kalimat. Ya, berkata Allah Subhanahu. Jadi kita mulai semua itu dari satu titik. Ya, itu seperti itu gambarannya ya. Dari satu titik ilmu Nabi Muhammad SAW, atau min syailatin, kurang lebihnya seperti itu ya. Itu dua bait daripada Qasidatul Burdah. Kita ngaji al-adhkar sekarang. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi wa 'ulumi as-salihin fi ad-darain amin. Rawaina fi sahih Muslim. Kami mengambil riwayat dalam kitab Sahih Muslim an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awwam. Ya? Pernah dengar ya? Pernah dengar? Zubair bin Awwam. Satu daripada 10 orang yang dijamin Rasulullah oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Zubair bin Awwam ini menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Jadi Abdullah bin Zubair ini siapa? Cucunya siapa? Abu Bakar. Zubair bin Awwam menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Bapaknya Abdullah ini namanya Zubair. Zubair ini menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Anaknya Sayyidina Abu Bakar. Berarti Abdullah ini siapa? Cucunya Sayyidina Abu Bakar. Ya. Di sini dikatakan dalam syaratnya awwalu mauludin minal muhajirin ba'da al-hijrah bil Madinah. Kelahiran pertama setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi ketika hijrah sampai di kota Madinah Nabi Muhammad, bayi yang lahir dari kalangan muhajirin adalah Abdullah bin Zubair. Kenapa? Ya. Karena di sini dikatakan ketika para orang-orang muhajirin sampai di kota Madinah, ya, dikatakan orang-orang Yahudi telah mensihir orang-orang muhajirin sampai mereka tidak akan punya anak laki-laki. Tapi ternyata lahir Abdullah bin Zubair. Sehingga dikatakan ketika Abdullah bin Zubair lahir, maka bergembiralah orang-orang muslimin di kota Madinah. Berarti apa yang dikatakan oleh orang Yahudi yang mengatakan sudah mensihir orang-orang muslim sehingga tidak bisa mempunyai anak laki-laki itu terpatahkan, ya. Terbantahkan. Ya. Makanya ketika Abdullah bin Zubair lahir, orang-orang muslimin, ya, walamma wulida farihal muslimuna bi wiladatihi. Ketika Abdullah bin Zubair ini lahir, orang-orang muslim bergembira dengan kelahirannya. Ya. Kemudian bayi Abdullah bin Zubair ini didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fahanakahu. Kemudian apa? Ditahnik. Jadi tahnik itu ada riwayatnya ya. Ya, ditahnik, diberi ludah. Tahnik itu aslinya diberi ludah, tapi tidak ludah secara langsung, mungkin dengan kurma, ya, atau dengan madu biasanya gitu ya. Biriqihi, dengan ludahnya Nabi Muhammad SAW. Fakana awwalu syai'un dakhala jawfihi. Maka ludahnya Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu yang pertama kali masuk ke dalam perutnya Abdullah bin Zubair. Ya, jadi bagaimana nggak menjadi orang mulia ya, ludahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita punya bayi ya, memang disunahkan. Ada riwayat yang mengatakan kita ketika memberi nama tasmiyah itu kita datangkan orang yang kita anggap soleh, ya, orang soleh, kita tanya, kasih apa itu? Kurma. Ya. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dari Abdullah bin Zubair ini
wasallam. Ya. Kana yaqul, beliau berkata, Dabur kulli salatin hina yusallimu, di dalam penghabisan ketika beliau selesai berucap salam, ya, Abdullah bin Zubair berzikir dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah, ya. Wahdahu. Apa maksud wahdahu? Jabatan. Yang Maha Esa, ya. La syarikalah, tiada sekutu baginya, bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah itu kerajaan, kekuasaan. Wa lahul hamdu, dan baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'. Wa huwa qadirun ala kulli syai'. Bisa juga itu, ya. La haula wa la quwwata illa billah. Ini kalimat hauqalah. Ini yang diucapkan oleh Abdullah bin Zubair ketika beliau setelah selesai salat. Tiada apa? La haula wa la quwwata, tiada daya aku menjauhi maksiat. Bagaimana hauqalah? Aku menghindari maksiat melainkan dengan kekuasaan Allah, dengan bantuan Allah. Wala quwwata, dan tiada kekuatan aku melakukan ketaatan kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. La ilaha illallah, tauhid semua, ya. Kemarin kan sudah, ya. Kalau kita membaca kalimat tauhid setelah selesai sholat, itu lebih mengundang kita punya sholat itu diterima. Karena apa? Karena di dalamnya mengandung makna-makna tauhid sebagai pengakuan kita bahwa satu-satunya zat yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi penjelasan kenapa la ilaha illallah, kenapa astagfirullah itu kemarin sudah, ya. Astagfirullah karena mungkin ada rukun-rukunnya sholat atau kita dalam sholat itu masih mengingat dunia sehingga kita beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala na'budu illa iyyah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya, ya. Lahun ni'matu wa lahul fadlu, hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala seluruh nikmat. Wa lahul fadl, dan apa? Keutamaan, ya. Apa itu nikmat? Apa itu nikmat? Kekuatan, keutamaan. Ya, nah, nikmat itu apa nikmat? Di sini syarahnya dijelaskan, hiya kulli mustalidin, setiap segala sesuatu yang lezat, yang enak, ya. Mulaimun, yang menyenangkan, ya. Coba ini tolong digarisbawahi, apa itu nikmat? Mahmudul aqibah, yang setelahnya itu ada pujian, terpuji kita. Kita habis makan, ya, dapat nikmatnya dari Allah, makanannya enak. Setelah itu kita ibadahnya jadi kuat, sanggup. Nah, itu namanya nikmat. Ada yang perbuatan yang terpuji setelahnya, ya, itu namanya nikmat. Kita beli motor baru, punya motor, tapi kita ditambah jauh dari Allah, naiknya gitu. Itu bukan nikmat, musibah, istidraj. Jadi ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, kesehatan, ya, atau kita punya rumah, kamarnya bagus, ada AC-nya, sholat kita tambah khusyuk, itu nikmat. Kita punya masjid, ada AC-nya, kita sholat tambah sedap ke masjid, tambah khusyuk, itu namanya nikmat. Tapi kalau di rumah kita ada AC, semuanya lengkap, tapi ibadah kita tambah loyo,
itu bukan nikmat, Musibah. itu musibah. Ya. Kalau gampangannya tasawuf gini lah, orang-orang tasawuf mengatakan setiap sesuatu yang mendekatkan kepada Allah itu namanya nikmat, dan setiap sesuatu yang menjauhkan dari Allah itu namanya musibah. Ya. Wa min thamma, dan definisi daripada nikmat ini adalah dikatakan la ni'matullah ala kafirin innama malakuhu istidraj. Jadi bagi orang-orang kafir itu ketika mereka mendapatkan kenikmatan itu sejatinya bukan kenikmatan dari Allah, tetapi itu istidraj. Ya, kalau orang kafir mereka kufur daripada kebenaran, sehingga ketika mereka mendapatkan kenikmatan itu dinamakan bukan kenikmatan tapi istidraj. Apa? Diulur. Ya? Apa? Dilulu. Hah? Jadi Jadi istidraj itu seperti dikasih dulu lah, dikasih full. Ya? Gonggong. Lahul ni'matu, ya, ini tadi nikmatnya sudah paham kan? Ini sebenarnya kalimatnya ini kalimat qaidah hasyar, ya, kalau dalam ilmu balaghah. Sebenarnya an-ni'matu lahu, tetapi didahulukan lahunya dulu, sehingga hanya untuk Allah, hanya dari Allah seluruh nikmat. Ya, seperti kalau sebenarnya kalimat dalam nahwu itu ya, mubtada, khobar, ya, fi'il, fa'il, maf'ul, ya, itu ya. Tapi ada kalimat-kalimat yang didahulukan dulu fi'ilnya baru mubtada'nya gitu ya. Kalau dalam ilmu balaghah, sehingga kalimatnya itu hanya dari Allah nikmat. Tapi kalau an-ni'matu lahu, ya, hanya kepunyaan Allah itu nikmat, itu berarti ada selain Allah yang memiliki nikmat. Seperti iyyaka na'budu, ya. Sebenarnya kalimatnya na'buduka, kami menyembah engkau. Tetapi kalau kita pakai na'buduka, berarti ada selain sembahan selain Allah Subhanahu. Makanya dikasih hasyar. Hasyar itu hanya kepada engkau kami menyembah. Ya, ada tambahan hanya, sama ini ya. Iya lahu ni'matu wa lahul fadl. Ya. Sama dengan tadi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimatnya sebenarnya kalau dalam nahwu wa huwa qadirun ala kulli syai'. Kalau kita pakai wa huwa qadirun ala kulli syai', berarti masih ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ada zat yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wa huwa ala kulli syai'in qadir, hanya Dia Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Jadi tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang lebih berkuasa, ya. Walahu tsana'ul hasan, dan hanya untuk Allah puji-pujian yang baik. La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah. Mukhlishina lahuddin, ya. Apa mukhlishina lahuddin? Kita mengikuti orang-orang yang ikhlas dalam beragama, ya, atau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang mukhlisin itu diibaratkan di sini? Orang-orang mukhlisin itu ketika mereka melakukan sesuatu, mereka berkata kalau mereka mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu merupakan satu kemurnian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka mendapat azab, berarti mereka diazab dengan keadilan yang Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang-orang yang ikhlas di dalam beragama, di dalam mengikuti agama yang Allah Subhanahu wa taala, walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu banyak yang tidak suka, yang benci kepada orang-orang yang ikhlas dalam melakukan ketaatan dalam ibadah dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Zubair,
Berkata Ibnu Zubair, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah ketika selesai melaksanakan setiap salat 5 waktu ya. Yubu di kulli salatin itu maksudnya salat maktubah, salat yang diwajibkan ya. Ketika selesai salat 5 waktu, Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Atau di dalam riwayat yang lain juga beliau beristighfar, astagfirullahaladzim ya. Atau kita juga kalau mau pakai istighfar yang panjang bisa. Sayyidul istighfar kita pakai ya. Karena sudah ada landasan dalil ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirat istighfar itu terserah pilihannya kita ya. Ya tidak kan selawat kepada Nabi. Perintah yang sudah ada. Sirat selawatnya terserah mau yang dalam bentuk apa aja terserah boleh ya. Yang penting ada salat ya. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu a'lam wa ahkam. Tidak bisa lama ya, karena anak saya sendirian di rumah, ibunya lagi tidak ada badan. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik. Tolong dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum